Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kualitas air? Nah, menurut Effendi, kualitas air yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain di dalam air. Tahukah kamu ada berapa parameter pengukuran kualitas air? Yang pertama adalah parameter fisika, di mana contohnya ini terdapat diometer, sekcidis, turbidimeter, refraktometer, flowmeter, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah parameter kimia, di mana contohnya adalah pH meter, BOD, COD, nitrat fosfat itu bisa digunakan dengan menggunakan alat ukur spektrofotometri. Dan yang ketiga adalah parameter biologi, di mana kita dapat mengukurnya ini dengan mengetahui nilai daripada plankton dan juga bentosnya. Diometer, alat yang digunakan dalam pengukuran suhu dan juga oksigen terlarut adalah diometer, di mana penentuan oksigen terlarut dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Winkler atau juga menggunakan diometer, di mana prinsip kerja diometer adalah menggunakan probe oksigen yang terdiri dari katoda dan juga anoda yang direndam dalam larutan elektrolit. Pada alat diometer ini, probe ini biasanya menggunakan katode perak ataupun Ag dan juga anode timbal ataupun Bb. Nah, biasanya ada alat khusus untuk mengukur suhu, disebut dengan termometer. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tekan tombol power. Selanjutnya, kita ubah tombol menjadi O2 ataupun air. Lalu kita O2 kal sampai jumlahnya mencapai 20,9. Setelah itu, kita pindahkan lagi menuju mg per liter ataupun DO. Lalu kita bisa mencelupkan langsung media pembacanya ke dalam perairan ataupun sampel. Dan selanjutnya kita tunggu sampai dia stabil angkanya. Setelah stabil, kita bisa menekan hold. Lalu kita akan bisa mendapatkan hasil yang sesungguhnya, di mana hasil dari DO dan juga hasil daripada suhu yang kita dapat. Selanjutnya ada turbidimeter. Turbidimeter merupakan alat untuk mengukur tingkat kekeruhan pada perairan, di mana prinsip kerjanya yaitu mengukur hamburan cahaya yang mengenai partikel yang terkandung dalam air dengan cara menyinarkan sumber cahaya yang berasal daripada lampu ke kuvet. Kemudian, partikel tersebut akan menyerap energi cahaya dan akan memantulkan cahaya ke segala arah. Penggunaan alat kali ini tuh cukup mudah, di mana kita hanya perlu memasukkan air sampel dalam botol sampel, lalu kita masuk ke dalam pengukuran. Setelah itu kita tekan tombol power, lalu kita tombol tekan tes sampai 3 kali pengulangan. Refraktometer. Selanjutnya adalah refraktometer. Alat ini juga tidak kalah mudahnya, di mana refraktometer ini merupakan alat untuk mengukur salinitas perairan, di mana prinsip kerjanya adalah mendapatkan daripada reaksi cahaya. Untuk penggunaannya, kita dapat menuangkan sedikit air sampel, lalu kita langsung arahkan saja refraktometernya ke cahaya dan kita dapat langsung melihat nilai daripada densitas dan juga salinitas perairan. TDS meter. TDS meter merupakan alat untuk mengukur total dissolvent matter dan daya hantar listrik ataupun DHL, di mana sensor TDS ini menggunakan prinsip kerja 2 elektroda yang terpisah untuk mengukur nilai konduktivitas listrik dari cairan sampel. Nah, sifat daripada elektrolit ini ataupun kandungan daripada partikel ion dari suatu cairan akan mempengaruhi hasil pengukuran konduktivitas listrik pada sensor TDS. Nah, untuk penggunaan alatnya, kita hanya perlu menekan tombol power, lalu kita celupkan alatnya dan tunggu sampai hasilnya stabil. Sekcidis. Pengukuran kecerahan menggunakan alat yang disebut dengan keping sekcidis ini adalah keping yang berbentuk lingkaran yang bergaris tengah 20 cm yang terbagi 4 bagian dengan warna hitam dan juga putih yang berselingan setiap bagiannya.
Nah, skala kecerahan alat Secdis ini adalah suatu batas kedalaman yang menyebabkan hilangnya warna dari pandangan pada saat alat tersebut dibenamkan. Nah, langkah pengukuran Secdis yang pertama adalah kita benamkan terlebih dahulu Secdisnya ke dalam air ataupun perairan, lalu kita ukur di mana batas tak nampaknya. Setelah itu, kita catat. Lalu kita masukkan kembali Secdis. Namun kali ini perbedaannya, Secdis tersebut kita buat yang masih terlihat ataupun tampak. Setelah itu kita angkat dan kita tandai, lalu kita catat berapa hasilnya. Flowmeter. Flowmeter adalah alat untuk mengukur kecepatan arus di perairan mengalir ataupun sungai, di mana prinsip kerja jenis current meter ini adalah propeller berputar dikarenakan partikel air yang melewatinya. Jumlah putaran propeller per waktu pengukuran dapat memberikan kecepatan arus yang sedang diukur apabila dikalikan dengan bersamaan kalibrasi propeller tersebut. Nah, propeller yang dimaksud di sini itu adalah kipasnya. Dan biasanya jika kita tidak mempunyai flowmeter, untuk mengukur kecepatan arus kita dapat menggunakan bola duga agar lebih ekonomis juga. Untuk penggunaannya cukup mudah, kita hanya perlu membenamkan propellernya, lalu usahakan kita jangan di depan daripada si propellernya. Kita harus berada di sampingnya agar kita tidak menghalangi arus yang akan datang. pH meter. Derajat keasaman suatu perairan dapat diukur dengan menggunakan pH, di mana prinsip kerja utama pH meter adalah terletak pada sensor prober berupa elektroda kaca ataupun gelas elektroda dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Untuk cara penggunaan alat daripada pH meter adalah kita cukup memasukkan alatnya saja ke dalam air sampel, lalu kita tekan on dan tunggu sampai angkanya menjadi stabil. Seberapa pentingkah kita untuk menjaga kelestarian perairan? Menjaga kelestarian perairan itu sangatlah penting karena air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Bayangkan saja, jika perairan kita di Indonesia ini sangat buruk, maka akan berdampak besar bagi kita sebagai manusia juga. Bahkan tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan juga akan berdampak.